Haleluya, haleluya. Mana haleluyanya? Haleluya. Haleluya. Hari ini adalah hari kemenangan buat saudara dan saya. Yesus telah bangkit bagi kita semua, amin. Amin. Maka kita beroleh keselamatan yang pasti hanya di dalam Dia. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau merayakan kemenangan bersama dengan Yesus. Kita mau tinggikan Dia, Raja di atas segala raja. Mari buka hatimu. Biar kita sama-sama mau meninggikan Raja di atas segala raja. Karena Dia sudah memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Bahkan kita menerima karunia kebangkitan itu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terimalah pujian dan sembah kami Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak. Terima pujian kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. In the darkness we were waiting. Without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. The kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Mari sama-sama agungkan Tuhan. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Sama-sama katakan, and the morning you rose, and the morning that you rose, all heaven held His breath, till that stone was moved for good, for the Lamb has conquered death, and the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the soul of all who'd come to the Father are restored. And the church of Christ was born, then the Spirit lit the flame. Now His gospel
mau bersorak-sorai sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita tetap bangkit berdiri. Thank you Jesus. Kita akan nyanyikan glory to glory. Haleluya. Yes. Tuhan Yesus, haleluya. Mari katakan weakness and majesty.
Tuhan, Engkau bangkit Tuhan, Engkau sudah hidup mengalahkan dosa Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kami ingin bersorak-sorai Tuhan, Yes. kami ingin katakan Engkau bangkit Tuhan, Amin. Engkau yang hidup Tuhan Amin. Yesus. Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya, mari kita bertepuk tangan. Mari kita katakan, My Redeemer lives. I know He's rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe. Katakan, my shame is taken away. My shame is taken away. My pain is filled in His name. I believe. I believe. Yes, I'll raise the banner. I'll raise a banner, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Saya terus tangan tepuk tanganmu. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Yes, I know He rescued my soul. I know He
Guru semesta sujud menyembah. Agunglah, amin. Mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Kita yang percaya Tuhan bertata di atas kondisi yang kita hadapi. Haleluya. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Amin Tuhan. Engkau memilih kehidupan kami Tuhan. Kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan Hanya Yesus kebenaran. satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Kami rindukan kuasa lawatan. Mari sama-sama yang rindu kuasa Tuhan. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Terima kasih Tuhan buat karya keselamatan kami Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan dan sanggup Dia Yesus, menyelamatkan. jalan kebenaran. Dialah jalan kebenaran. Kami rindu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Great is our God. Hallelujah. Our God is good. All the time. And all the time, God is good. Haleluya, kita dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan untuk dijadikan anak-anaknya, amin. Amin. Terima kasih ya Tuhan, bukan karena perbuatan baik kami, bukan karena rupa kami Tuhan, kami diselamatkan. Bahkan kami dinaikkan derajat kami menjadi anak-anak-Mu. Tapi karena kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Roh Kudus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Bukan karena perbuatanku, yes Lord, atau juga
karena pengorbananmu aku diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Kami terkagum, ku terkagum padamu, Rajaku, Rajaku yang telah menebusku, amin. Dengan harga tertinggi yang kau beri segalanya, oh kau mengangkat kami Tuhan, amin. Derajatku untuk menjadi anak-Mu, Bapa kau Rajaku. Mari saudara nyanyikan pujian ini, bukan karena kekuatan kita, bukan karena perbuatan. Oh, we are nothing without you, Jesus. Atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbanan. Katakan dengan iman, aku diselamatkan. Amin, amin, amin. Bukan dengan
Kami memberikan pengagungan yang tertinggi buat Engkau ya Bapa. Karena Engkau yang layak terima pengagungan kami. Engkau layak terima pujian kami. Karena kami percaya hari ini adalah hari kemenangan bagi kami. Yesus bangkit dari antara orang mati. Bahwa kematian Yesus memberikan kepada kami pengharapan yang pasti. Hari ketiga, Engkau bangkit dari antara orang mati. Mengalahkan maut, mengalahkan sakit penyakit kami, mengalahkan dosa kami, mengalahkan setiap intimidasi yang datang kepada kami. Maka hari ini kami bisa proklamirkan, with God nothing impossible. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Berfirman bagi kami ya Bapa. Kami siap menyambut firman-Mu di tanah hati kami yang baik. Yang nantinya akan menghasilkan berkat 100 kali lipat. Yang percaya dan siap menerima firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, terima kasih buat tim worship pada hari ini sudah memberikan yang terbaik. You are the best. God bless. And good job guys. And Tuhan itu baik bagi kita, amin. Dan saya mau menyapa teman-teman yang ada di Facebook, yang ada di YouTube, bahkan yang ada di Zoom. Selamat Paskah, selamat menyambut Yesus di dalam hatimu, dan engkau akan lebih daripada orang yang benar. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saya akan memberikan kebenaran firman Tuhan dengan judul The Perfect Love. Bahwa kasih Allah adalah kasih yang sempurna. Coba saudara katakan perfect. Perfect. Ya, sempurna. Kasih itu sempurna di dalam hidup kita. Dan saya mau katakan bahwa kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang mengalami kemenangan, bukan kehidupan yang mengalami kekalahan. Ada kalanya kita bisa mengalami situasi yang sulit, ada kalanya saudara bergumul. Tetapi ingat bahwa my God, He have the perfect love. Haleluya. Hal yang terpenting dalam kehidupan saya dan saudara hari-hari ini adalah mengenai keselamatan. Kenapa? Karena keselamatan itu adalah hal yang number one di dalam kehidupan kekristenan. Setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan cukup sampai di situ kita sudah selesai. Tetapi bagaimana kita mempertahankan dan menjaga sehingga keselamatan itu yang Tuhan sudah anugerahkan kepada saya dan saudara bisa saudara pegang setiap saat. Haleluya. Saudara-saudara, David Jeremiah pernah berkata, dia seorang author, hamba Tuhan, gembala senior, dan dia adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Dia pernah berkata begini, saving us is the greatest and the most consecrate demonstration of God love. The definitive display of His grace throughout time and eternity. Artinya bahwa menyelamatkan kita adalah demonstrasi terbesar dan paling nyata dari kasih Tuhan. Katakan amin. Tampilan definitif dari kasih karunia-Nya sepanjang waktu dan itu berbicara kekekalan. Oleh karena itu saya mau berkata, keselamatan adalah anugerah dan kasih Allah yang sempurna bagi kita. Katakan amin. Haleluya. Kenapa? Karena untuk kita Yesus mati di atas kayu salib. Nah, untuk meresponi anugerah yang terbesar itu, satu hal yang menjadi segalanya adalah bagaimana kita menjadi sahabat-sahabatnya Allah di dalam Yesus Kristus. We are the friends of God. Amin. Nah, bagaimana kita akan menjadi sahabat Allah yang sejati? Untuk tercapainya kerinduan kita sekalian menjadi friends of God, untuk tercapainya kerinduan kita akan kasih-Nya yang sempurna itu, bagaimana kita akan mengalami kehausan dan kedamaian akan kasih Allah itu,
maka kita harus benar-benar secara pribadi. Amin. Pengenalan akan pribadi kepada Tuhan itu adalah merupakan satu tolak ukur kekristenan. Itu adalah barometer. Kalau kita tidak mengenal Dia sebagai sahabat kita yang sesungguhnya, kita akan kehilangan kasih yang sempurna itu. Oleh karena itu, sebagai kekristenan, sebagai orang percaya, kita harus berusaha untuk mengenal Dia secara pribadi. Melalui pengenalan Tuhan yang benar, maka kehidupan kita pasti akan memberikan dampak. Katakan amin. Ketika engkau mengenal Tuhan secara benar, maka kehidupan kita bisa memberikan hasil yang menyejukkan di sekitar kita. Ketika kita mengenal Tuhan secara benar, maka kehidupan kita memiliki tujuan. We have purpose. Orang Kristen yang tidak memiliki tujuan, itu dipertanyakan kekristenan kita. Karena setiap kekristenan itu memiliki tujuan. Nah, hal yang terpenting untuk saudara dan saya renungkan adalah bahwa Allah sangat mengasihi kita. Coba saudara berikan salam kiri kanan. Baik engkau yang ada di rumah, di Zoom, di YouTube. Engkau katakan, God love you so much. Allah mengasihi kita. Apa yang Allah berikan kepada dunia? Apa yang Allah berikan kepada kita sebagai gereja Tuhan, sebagai umat ciptakannya? Yaitu bahwa Allah memberikan anaknya yang tunggal. Siapa namanya? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan saya mau katakan ini adalah merupakan bukti dari kasih Allah yang sempurna. The perfect love from God. Bagi seluruh umat manusia. Ada 3 hal penting mengenai kasih yang sempurna itu. The perfect love. Yang pertama adalah giving. Memberi. Saya katakan bahwa Allah memberi Yesus Kristus, putra Allah yang tunggal bagi dunia. Itu berbicara mengenai giving. Yang kedua berbicara mengenai berbagi, share. Apa yang Tuhan Allah bagikan kepada kita sebagai orang percaya. Ia membagikan belas kasihannya kepada kita. Amin. Dia membagikan kasih karunia kepada semua orang. Tidak mengenal orang kaya, orang miskin, pejabat, sampai Anda yang ada di kolong jembatan. Tidak mengenal dan tidak dibedakan kasih itu. Allah tidak membeda-bedakan. Semua kita menerima kasih dan anugerah daripada Tuhan. Dan the best giving, the best love, the perfect love God give for us. Yang ketiga adalah He is die on the cross. Dia mati di kayu salib. Kenapa dia harus mati di kayu salib? Karena untuk menebus seluruh dosa umat manusia. Karena kasih Allah itu, maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus saudara dan saya responi untuk menghargai kasih Allah kepada kita? 1 Yohanes 4 ayat 15 dan ayat 16. Firman Tuhan berkata demikian. Whoever confess and acknowledges that Jesus is the Son of God, God abide in him and he in God. Barang siapa mengakui bahwa Yesus itu anak Allah, Allah hidup bersatu dengan orang itu dan orang itu pun hidup bersatu dengan Allah. Katakan amin. Ayat yang ke-16 berkata, we have come to know and have believed to love which God has for us. God is love, and the one who abide in love abide in God, and God abide continually in him. Katakan amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata kita tahu betapa Allah mengasihi kita. Apa buktinya Allah mengasihi kita? Karena kita telah merasakan kasih-Nya. Bahkan kita telah mempercayainya.
ketika ia mengatakan bahwa ia sangat mengasihi kita. Allah buktikan bahwa ia sangat mengasihi manusia lewat apa? Yesus Kristus. Dia kirim ke dunia, lahir dan mati tersalib di atas Golgota. Ini bukti bahwa Allah sangat mengasihi kita. Dan dikatakan Allah itu kasih. Dan siapa yang hidup di dalam kasih, hidup bersama dengan Allah. Dan Allah hidup di dalam dia. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Berikan yang paling meriah. Karena Tuhan kita sudah memberkati dan memberikan yang terbaik bagi kita. Sebagai keynote saya hari ini. Seperti apakah kasih yang Allah buktikan dan tujukan kepada kita. Kepada manusia. Kepada saya dan saudara sebagai tadinya orang berdosa. Tadinya orang terhukum. Karena kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita dipindahkan dari pidana menjadi orang yang dimerdekakan. Amin. Tadinya orang yang terhukum menjadi orang yang penuh damai, sukacita. Nah, apa bukti yang ditunjukkan? Bukti kasih Allah yang ditunjukkan kepada manusia. Kita baca di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-17. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-17, firman Tuhan New Living Translate berkata, "And as we live in God, our love grows more perfect. So we will not be afraid on the day of judgment, but we can face Him with confidence because we live like Jesus here in this world." Waktu kita hidup bersatu dengan Allah, kasih Allah semakin nyata dan sempurna di antara kita. Dengan begitu kita tidak takut lagi akan hari pengadilan karena terbukti bahwa kita sudah mengasihi sama seperti Kristus mengasihi. Katakan amin. Jadi hal yang pertama, pembuktian bahwa kasih Allah itu sempurna bagi kita adalah He is the perfect love. Dia adalah kasih yang sempurna itu. Pertanyaannya, seperti apakah kasih yang sempurna itu? Kasih yang sempurna sesuai ya 1 Yohanes 4 ayat yang ke-17. Di sana berkata, live in God and our love grows more. Kasih yang sempurna itu berbicara mengenai hidup bersatu dengan Allah, maka kasih Allah semakin nyata dan sempurna di antara kita. Apa maksudnya hidup bersatu dengan Allah? Hidup bersatu dengan Allah artinya hidup mau menyenangkan hati Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan adalah hidup yang melakukan setiap kebenaran firman. Paulus pernah menyampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus. Di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 17 dan 19. Kalau kita akan memahami dengan benar kasih Allah yang sempurna itu, maka dikatakan sehingga oleh iman Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Berarti untuk menikmati, untuk melengkapi kasih yang sempurna di dalam hidup kita, itu kita harus terima dengan iman di dalam Kristus. Nah, kalau imanmu meresponi bahwa Kristus diam di dalam hatiku, maka yang terjadi kamu akan berakar serta berdasar. Selain berakar berarti berdasar, artinya tidak ada yang lain. Bangunan yang baik, bangunan yang sempurna, dasarnya harus kuat. Kehidupan kekristenan yang kuat, yang mampu melewati situasi yang sulit, engkau harus memiliki iman di dalam Kristus dan hatimu harus berakar di dalam kasih itu.
ketika kita beriman di dalam Kristus, hati kita penuh dengan Kristus, maka otomatis saudara sedang mendasarkan, melandaskan hidup kekristenanmu hanya kepada Kristus. Katakan amin. Oleh karena itu, dalam ayat yang ke-18, Paulus katakan begini, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Karena kita memiliki iman di dalam Kristus, kita mendasarkan hati kita kepada iman kepada Kristus, maka kita akan berdasar di dalam kasih. Maka yang terjadi, kita adalah orang yang dapat memahami. Saudara dengar dengan iman, kita akan dapat memahami betapa lebarnya, unlimited saudara. Bahkan dikatakan betapa panjangnya. Bahkan dikatakan lagi betapa tingginya dan betapa dalamnya kasih Kristus itu. Kita tidak dapat ukur dengan uang kita. Kita tidak dapat ukur dengan experience kita. Kita tidak dapat ukur dengan kepintaran kita. Bahwa Allah itu memiliki kasih yang begitu dalam, begitu lebar, begitu panjang dan begitu tinggi. Artinya tidak dapat diukur oleh akal manusia. Nah, inilah harus kita sadari dan kita pahami bahwa live in God and our love grow more perfect. Kita hidup bersatu dengan Allah, maka kasih Allah semakin nyata dan sempurna di dalam hidup kita. Saudara mau sempurna di dalam Tuhan? Jangan bersandar kepada kekuatanmu. Firman Tuhan katakan, jangan bersandar kepada kekuatan manusia. Kamu akan kecewa dan kita akan kecewa. Oleh karena itu, firman Tuhan ini sangat-sangat menjadi satu rema kepada kita. Berarti the perfect love give us victory. Kasih yang sempurna memberikan kita kemenangan. Apa dasarnya? Roma 8 ayat 37 dan 39. Roma 8, 37, 39 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang. Sekarang mungkin saudara berkata, pastor, saya belum mengalami kemenangan. Persoalannya doa saya belum dijawab. Saya mau impartasikan satu kata. The perfect love give us victory. Landasannya ini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Diingatkan kepada kita bahwa sebab aku yakin bahwa baik maut, kematian. Ini berbicara maut, kematian. Maupun hidup. Hidup itu berbicara hidup yang senang, tidak enak. Sudah ada semua di situ. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang ada akan datang. Artinya apa? Yang sudah ada kita sudah lihat, bahkan belum kita lihat firman Tuhan katakan, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari apa? Kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Saya yakin inilah yang dikatakan kemenangan. Kasih yang sempurna give us victory. Mungkin Anda belum lihat saat ini, tapi saya mengimani perkataan Yesus, perkataan firman Allah, bahwa kita lebih daripada orang yang menang. Lebih daripada orang yang menang, artinya apa saudara? Setelah engkau dapat penghargaan piala, orang yang menang itu bukan hanya sekedar mendapat penghargaan, medali emas, tetapi mendapat keharuman nama di seluruh dunia. Saudara setuju kan hal ini? Ya, karena ketika engkau mendapat penghargaan yang sangat berharga, yang sangat excellent,
Saudara akan dikenal oleh seluruh dunia. Bahkan kalau saudara lihat atlet-atlet, misalnya pelari 100 meter. Di mana-mana ada wajahnya dia. Di iklan ada wajahnya dia. Di sepatu Nike ada wajahnya dia. Di sepatu Adidas ada wajahnya dia. Artinya apa? Dia terkenal. Nah, bonus kita, firman Tuhan katakan, kita lebih daripada orang yang menang. Lebih daripada orang yang menang bukan sekedar menang, saudara. Bukan sekedar saudara mampu melewati masalah. Bukan sekedar saudara mampu mengatasi intimidasi. Tetapi engkau mengalami the perfect victory from God. Haleluya. Saya yakin kita adalah orang-orang yang dikhususkan Allah untuk mengalami kemenangan. Yang kedua, seperti apakah kasih yang sempurna itu? 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Kita tidak jauh-jauh dari 1 Yohanes. Firman Tuhan katakan, there is no fear in love. Coba saudara katakan, no fear in love. 1, 2, 3. No fear in love. Ini perkataan iman, saudara. But perfect love casts out fear. Because fear involves torment. But he who fear has not been made perfect in love. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Haleluya. Bahkan dikatakan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Katakan amin. Karena Tuhan Allah kita sudah melakukan itu sempurna bagi kita. Kenapa? Yesus mati tergantung di kayu salib. Itu adalah kesempurnaan kasih Allah bagi seisi dunia. Karena firman Tuhan sudah mengatakan, ketakutan itu mengandung hukuman. Nah, ini adalah merupakan bagian dari kasih yang sempurna. Lebih sempurna lagi kalau ada. Itu dia. Ya. Apalagi ditambah lemonade. Wah, lebih sempurna. Oh, haleluya. Itulah sempurna kasih sesama kita manusia, ya kan? Nah, sekali lagi saya mau katakan, ketakutan mengandung hukuman. Kasih Allah itu sempurna, saudara. Berarti kalau ketakutan mengandung hukuman, ketakutan itu berasal dari siapa? Coba saudara jawab. Pertama dari diri sendiri. Kedua dari siapa? Dari iblis. Saudara ngerti ya? Iblis. Dari setan. Karena ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Kenapa kita takut? Berarti kasih kita belum sempurna, saudara. Kenapa saudara takut mati? Berarti kesempurnaan kasih Allah itu belum genap dalam hidupmu. Paulus berkata, mati adalah keuntungan bagiku. Kenapa? Kasih Allah sempurna bagi dia. Dia percaya ketika aku mati saat ini, aku langsung ke surga. Kalau kita masih takut mati, berarti kasih Tuhan belum sempurna bagi kita. Gak usah takut, saudara. Jangan takut dengan apa saja. Tadi saya adalah orang yang paling khawatir. Tetapi melewati kekhawatiran itu adalah pembentukan karakter rohani kita. Setiap ujian yang kita lewati, itu tujuannya untuk mendidik kita menjadi orang-orang yang tidak lagi takut dengan hal-hal duniawi. Dan itu tidak mudah membalikan telapak tangan. Itu harus melewati proses. Nah, kekristenan harus pengalaman pribadi. Bukan kata orang, bukan kata pendeta. Tapi pengalaman kehidupan, saudara. Jadi hari ini, kalau kita masih ada rasa takut, kita minta kepada Tuhan. Tuhan sempurnakan kasih-Mu dalam hidup kita. Artinya, setiap anak Tuhan, setiap murid Kristus,
seharusnya tidak hidup di dalam ketakutan. Karena ketakutan itu bukan berasal dari Allah, melainkan dari setan. Roma 8 ayat 15, New King James Version berkata, "For you did not receive the spirit of a bondage again to fear, but you received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father." Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru apa? Ya Abba, ya Bapa. Haleluya. Selama kita hidup dipimpin oleh rasa takut, maka kita tidak akan pernah efektif. Sekali lagi. Selama engkau hidup di dalam rasa takut, maka kita tidak akan pernah efektif dalam kerajaan Allah. Tidak efektif dalam kerajaan Allah artinya apa? Karunia-karunia ilahi tidak akan berfungsi dalam hidup kita. Karunia ilahi seperti apa? Iman. Iman tidak akan berfungsi ketika kita masih dipimpin oleh rasa takut. Karena ketakutan memiliki kekuatan untuk membunuh iman, bahkan menyiksa hidup, saudara. Tidur gak bisa, bangun tengah malam, gak tahu ngapain, akhirnya makan. Waktu saudara makan, bukan iman yang membesar, tetapi pasukan kiri, pasukan kanan, depan, belakang menjadi besar. Akhirnya apa, saudara? Kolesterol naik, darah tinggi naik, asam urat naik. Kalau sudah naik semua, streslah kita. Yang terjadi adalah apa? Masuk emergency room. Maka yang laris adalah Dr. Kevin. Bukan berarti jadi dokter tidak baik. Baik juga, saudara. Kita harus sharing sama dia. Kevin, kalau saya sakit ini harus makan apa? Jangan makan hati, saudara. Makan hati alamatnya sakit hati. Ya toh? Yang harus kita makan adalah firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan memberikan kemenangan. Yohanes 10 ayat 10. Kenapa orang Kristen hidup dalam ketakutan? Karena kita mengizinkan pencuri itu datang. Siapakah pencuri? Pencuri yang Yohanes 10 ayat 10 katakan. Pencuri datang supaya bunuh dan membinasakan. Tetapi ketika aku datang, siapa? Yesus Kristus, Roh Kudus datang dalam hidup saya. Ia mempunyai hidup, bukan hanya mempunyai hidup, saudara. Mempunyai dalam segala kelimpahan. Katakan amin. Ada dua janji, saudara. Kalau Allah datang lewat Roh Kudusnya, aku datang supaya kamu, saudara dan saya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang kuncinya yang harus kita imani, responi adalah iman kita. Itu kita harus terima dengan iman, jangan terima dengan akal sehat. Artinya jangan terima dengan cara berpikir kita yang sangat profesional. Itu di luar, akan keluar jalur nanti. Saudara akan hitung 1 tambah 1 pasti 2 kan. Tetapi kalau di dalam Kristus 1 tambah 1 adalah 10, saudara. Artinya gak masuk akal. Kalau mujizat masuk akal, itu bukan mujizat. Coba saudara bayangkan air dicedok-cedok jadi anggur yang the best. Coba saudara cedok air, seratusan ribuan kali engkau cedok, dia tetap air, saudara. Iya toh? Ini Yesus bilang murid-murid cedok itu air. Yang terjadi anggur yang the best waktu pesta di Kana. Nah sekarang untuk alami mujizat yang Tuhan butuhkan bukan karena engkau pintar. Bukan karena engkau dokter, profesor dan sebagainya. Yang Tuhan mau adalah hati kita. Hati kita yang dimurnikan, hati kita yang disucikan, dibersihkan. Sehingga engkau mempunyai dalam segala kelimpahan. Dan itu janji Tuhan bagi gereja Tuhan.
Terima dengan iman. Seperti Roma 8 ayat 38-39 tadi. Kematian, kehidupan, malaikat-malaikat, penguasa, ancaman-ancaman sekarang ini, maupun ancaman-ancaman di masa yang akan datang. Baik hal-hal yang di langit maupun hal-hal yang di dalam bumi dan apa yang lain, semuanya tidak mencegah Allah mengasihi kita. Artinya apa? Kasih Allah sempurna bagi saya. Kalau kasihnya sempurna, apapun persoalan saudara, seberat apapun, sesulit apapun, Allah itu sempurna akan menyatakan mujizat bagi saudara dan saya. Kalau engkau belum melihat mujizat hari ini, tetap percaya bahwa my God, He is have a perfect love to me, to you, and to our family. Haleluya. Yang ketiga, seperti apakah kasih yang sempurna itu? 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata, we love Him because He first loved us. Kita mengasihi sebab Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Seperti apa kasih yang sempurna? Because He first loved us. Katakan amin. Dia yang mengasihi kita lebih dahulu, saudara. Bukan kita yang memilih dia. Dia yang dulu mendahului kasih kita. Sebelum engkau terpikir, Allah sudah mendahuluinya. Sebelum engkau jatuh dalam dosa, dia bilang, oh, anakku, aku mengasihi engkau. Terjemahan lain berkata, oleh karena itu marilah kita mengasihinya, karena dia pertama-tama mengasihi saya. Dia Allah, saudara, mengasihi kita. Nah, ini adalah merupakan dasar dan prinsip kebenaran akan kasih Tuhan yang sempurna itu. Dengan demikian maka kita mengasihinya karena kita yang telah menemukan dia yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Itu respon kita. Kita mengasihinya karena kewajiban kita. Rasa syukur kita hanya kepada Tuhan. Dan kita harus percaya bahwa kasih-Nya sudah tercurah bagi kita dengan kasih unconditional love. Haleluya, saudara. Kasih-Nya yang luar biasa di dalam Kristus memenuhi setiap jiwa yang ditebus dengan kasih. Oleh karena itu Roma 5 ayat 11 berkata, and not only that, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received the reconciliation. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian. Dia mendamaikan kita. Sehingga 2 Korintus pasal yang kelima, 2 Korintus pasal yang pertama ayat kelima. For us the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also abounds through Christ. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula Kristus kami menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. Amin. Saudara mau menerima berkat yang berlimpah-limpah? Kita harus menguatkan iman percaya kita. Mempercayai bahwa He is first love us. Dan yang terakhir, seperti apakah kasih yang sempurna itu? 1 Yohanes 4 ayat 19 dan 20. Di sana menceritakan mengenai love God and love others. Seperti program kita yang pernah kita adakan, love God and
love you. Allah mengasihi kita dan kita mengasihi orang lain. Saudara-saudara, Yohanes mengajarkan ayat-ayat ini sebagai tantangan dan ujian bagi saya dan saudara yang membaca firman itu. Ada begitu banyak orang Kristen yang mengatakan bahwa aku mengasihi Tuhan. Saya memiliki persekutuan dengan Tuhan. Saya mengenal Tuhan. Tetapi kita miss dalam hal love others. Jadi mengasihi sesama itu sama seperti kita mengasihi Tuhan. Sebagai conclusion saya. Seperti apakah kasih yang Allah buktikan dan tujukan kepada kita sekalian? Kita menerima hak istimewa sebagai anak raja. Roma 8 ayat yang ke-15. Jadi kasih Allah tidak dapat sepenuhnya dipahami oleh pikiran manusia. Karena itu tidak terbatas, saudara. Tetapi tetap dapat menjadi milik kita melalui iman kita kepada Kristus. Amin. Itu sukar untuk dipahami. Tetapi itu dapat menjadi milik saudara. Maka dia akan hidup di dalam lingkungan kasih itu. Dalam arti begini, saudara. Kalau kita mau percaya kepada dia, kita mengizinkan hidup ini dipimpin oleh dia, maka kita akan hidup di lingkungan kasih itu. Karena kasih Allah telah diberikan berdasarkan cintanya Allah kepada dunia ini. Jadi sebagai kesimpulan, kasih Allah yang sempurna itu ditujukan, dibuktikan kepada kita melalui bahwa dia adalah kasih yang sempurna. Kita sudah belajar 4 hal tadi. Kasih yang sempurna adalah hidup bersatu dengan Allah. Kasih yang sempurna itu adalah there is no fear in love. Tidak ada rasa takut di dalam kasih. Dan kasih yang sempurna adalah Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Because He first loved us. Dan kasih yang sempurna adalah love God and love others. Hari ini ada perjamuan Tuhan. Saya undang semua pemain musik, singers. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ingin ikut bersama-sama dalam perjamuan Tuhan hari ini, mari engkau persiapkan roti dan anggur. Sambil saya undang pelayan perjamuan. Haleluya. Sambil kita nyanyikan pujian ini. Terima kasih. Saat ini kami semua Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, selamatkan jiwaku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Sempurna kuasa-Mu, Lah karyamu, Yesus Kristus Tuhan. Tuhan ku tinggikan. Bagi Bapak Ibu yang sudah dapat roti dan anggur, engkau bisa berdiri. Kristus Tuhan.
kepada Tuhan. Imani, ini roti biasa yang saudara angkat. Dan bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, saudara ada ayat. Sebelum saudara makan, saudara baca, saya sudah foto ayat saya. Saya dapat Filipi 3 ayat 1 bagian A. Akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan. Itu ayat-ayat yang saya dapat. Saya tidak tahu ayat yang saudara dapat. Ini ayat pegangan, ayat Paskah saudara. Ayat di mana Tuhan sedang menjawab doa-doa saudara. Imani setiap ayat yang saudara, apakah ayat itu mengenai berkat, ayat itu mendidik kita, menegur kita, imani itu. Dan saudara akan menjadi orang yang sempurna di dalam Tuhan. Angkat roti dengan tangan kanan, melebihi tinggi kepala saudara. Roti ini adalah buatan manusia, tangan manusia. Tapi kita akan bacakan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata ini adalah tubuh Kristus yang terpecah-pecah bagimu. Oleh karena itu waktu engkau menerima roti ini sebagai iman bahwa ini adalah tubuh Kristus yang terpecah-pecah bagimu, maka itu adalah kekuatan yang sempurna dan besar dalam hidup. For I receive from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, He broke it and said, Take, eat, this is my body. Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita makan dan minum, firman Tuhan katakan, apabila ada dosa di antara hidup kita, kita tidak bisa layak menerima tubuh dan darah Yesus. Tapi hari ini kami mohon Engkau yang menguduskan dan menyucikan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Karena manifestasi dari perjamuan Tuhan adalah kami mengingat bahwa Yesus mati tersalib di atas Golgota untuk menebus dosa saya, dosa saudara, sehingga kita menjadi orang yang berguna, orang yang menerima martabat, orang yang bernilai di hadapan Tuhan. Kematian Yesus adalah kematian yang sempurna. Tidak ada manusia yang dapat melebihi. Saudara akan menerima tubuh dan darah Yesus. Kita makan dengan iman. Sakit penyakit kita disembuhkan. Kita yang kurang pengharapan menerima pengharapan. Kita yang lemah dikuatkan. Kita yang bersedih dihiburkan. Artinya saudara akan mendapat kekuatan yang baru. Kekuatan yang membawa kepada kemenangan. Dari kemenangan kepada kemenangan. Dari kemuliaan datang kepada kemuliaan. Di dalam nama Yesus, makan dengan iman dan minum dengan iman. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan pujian ini sambil engkau angkat
Terima kasih kami sudah dibebaskan, kami sudah dipulihkan Tuhan, bahkan kami sudah diangkat menjadi anak-anak kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami mau bersorak-sorai Tuhan, kami mau hidup baru di dalam Engkau ya Tuhan, hidup yang menyenangkan hati-Mu. Kami mau mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu sudah mengasihi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami betapa kasih-Mu luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Tidak dapat kami balaskan selain kami berikan hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, saatnya kami akan memberikan korban syukur kami. Kami percaya segala yang baik datangnya daripada-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada saat ini, kami diberkati. Kami tahu kami mau menjadi berkat dimanapun Kau tempatkan kami. Oleh sebab itu kami bersyukur, kami akan memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih. Boleh silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kita punya Allah yang hidup. Amin. Amin. Dia sudah bangkit memberikan kita kehidupan. Kita sehat, kita kuat karena kasih Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan buat jemaat-jemaat yang ada yang tidak sedang berada di tempat, yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa melewati gpdi.nlc@yahoo.com. Dan buat saudara-saudara yang ada di tempat ini, kantong-kantong persembahan akan dijalankan. Mari kita nyanyikan pujian Pelukis Cakrawala. Dialah Tuhan yang merangkai jagat raya ini. Amin. Haleluya. Salut ya sama anak-anak youth. Kemarin sudah mereka melakukan satu aktivitas yang sungguh luar biasa. Kami bangga sama anak-anak muda kita. Amin. Dan setiap hari Jumat kita kembali ada prayer warrior di jam 6 sore. Dan hari Minggu kita akan kembali beribadah di tempat ini jam 9 pagi. Saya rasa itu saja pengumuman. Dan setelah acara ini mungkin saudara-saudara yang ada di rumah yang ingin datang bergabung, kita ada permainan buat anak-anak sekolah minggu, juga orang tua, ada game, ada sport, apalagi ya, pokoknya banyak. Silakan datang semua dan kita akan menikmati berkat Tuhan yang lebih lagi. Kita akan makan bersama-sama. Selanjutnya kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Great is our God, luar biasa. Haleluya. Haleluya. Boleh saudara-saudara bagi berdiri kembali. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya.
pujian lagi yang refnya aja. Datang. Ladang bertatap, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertatap, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Yes, haleluya. Great is our God. Great is our God. Great is our God. Belenggu dosa dipatahkan, Amin. hidup dibebaskan. Amin. Dan ini adalah makna daripada kebangkitan Yesus. Kami yang mati dihidupkan, kami yang berbeban berat dilepaskan, kami yang susah dihiburkan, bahkan kami yang sakit sudah disembuhkan oleh darah Yesus yang berkuasa. Kami bukan orang yang dikalahkan, tetapi kami akan mengalahkan masalah. Kami akan mengalahkan intimidasi, karena bersama Yesus kami akan cakap menanggung segala perkara. Firman Tuhan berkata, kami akan naik dan bukan turun. Kami akan jadi kepala dan bukan ekor. Kami akan berjalan di atas masalah, karena ada firman, ada Roh Kudus, ada Yesus Kristus bersama kami. Oleh karena itu, angkat tanganmu, terima berkat daripada Tuhan. Baik engkau yang ada di tempat ini, engkau yang akan ada di rumah, yang ada di Zoom, yang ada di Facebook Live, bahkan ada di YouTube, bahkan yang akan ikuti siaran ulang. Terima berkat yang daripada Tuhan. Terima berkat yang mujizat, yang perkasa daripada Tuhan. Bahwa engkau adalah orang-orang yang dimerdekakan. Engkau adalah pribadi yang berkemenangan. Oleh karena itu, terimalah mujizat yang daripada Tuhan. Terimalah kemenangan yang daripada Tuhan. Terimalah pembebasan yang daripada Tuhan. Kiranya berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat penghiburan, berkat cinta kasih daripada Allah Bapa akan mengalir bagi kita sekalian. Terima di dalam nama Yesus. Terima di dalam nama Yesus. Kami akan semakin kuat dan kuat. Kami akan berjalan dari kemuliaan datang kepada kemuliaan, dari kemenangan datang kepada kemenangan, penghiburan datang kepada penghiburan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan terima berkat katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari kemenangan. Happy Resurrection Day. Yesus bangkit dari antara orang mati. Sampai jumpa dalam ibadah kita minggu depan. Haleluya. Happy Sunday and we love you all.